Selama perjalanan menuju desa Kopeang, kepala saya cukup berisik tentang bagaimana dahulu masyarakat keluar masuk desa sebelum adanya akses jalan seperti sekarang ini. Apakah dengan berjalan kaki atau menggunakan kuda? Dan siapa sebenarnya yang pertama kali membuka jalur ini? Sebab di era yang serba modern seperti sekarang saja, akses menuju desa masih tergolong sulit. Tapi sudahlah, toh semakin memikirkan semakin tidak bertemu jawaban yang pasti. Namun saya punya harapan besar setelah seluruh video desa Kopeang tayang, yaitu video ini bisa sampai ke tingkat pemerintah pusat dengan satu tujuan utama, agar infrastruktur di wilayah ini dapat segera diperhatikan dan diperbaiki. Sebab dengan akses yang lebih baik, saya yakin perekonomian desa Kopeang dan desa Bela dapat tumbuh lebih pesat, terutama dalam hal komoditas nilam yang berpotensi dikenal hingga ke pasar internasional. Yang tidak kalah penting, masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan maupun tenaga pengajar yang ingin mengabdi di desa ini tidak lagi menghadapi kesulitan berarti untuk menjangkau lokasi ini. Semoga harapan ini dapat bisa segera terwujud. Amin. Ini untung gak ada penumpang ya, cuman gua doang penumpangnya. Dan bensin itu di depan itu. Nih salah satu titik yang paling susah dilewati karena medannya batu gede-gede teman-teman. Jadi ini harus disusun dulu biar bisa dilewatin. Ampun. Udah lapar banget guys. Untung ada roti beli tadi ya nih. Udah nggak ada lagi cemilan nih, cuman ini doang. Tinggal bawa. Tadi biasa beli di agen ya teman-teman ini. Jadi ini ada satu titik yang benar-benar susah banget dilewatin, harus menggunakan bantuan apa ya, itu ada tali baja gitu deh. Jadi nanti dikaitin ke satu pohon, mungkin nggak tahu pohon mana, di sini juga ada pohon yang gede-gede ya. Nanti ditarik gitu, jadi ketarik gitu, jadi buat ngebantu untuk naik. Di sini benar-benar nggak ada kampung, benar-benar jauh dari mana-mana. Ya, tali bajanya udah dikaitkan di situ, jadi nanti ketarik otomatis gitu guys. Tuh. Buat juga ya. Udah bisa naik deh. Doang tuh yang ngeri. Cabut. Oh, nyangkut. Gila susah banget benar-benar perjuangan orang-orang yang membawa logistik atau penumpang-penumpang yang akan memasuki wilayah Kopeang ini luar biasa banget perjuangannya. Ampun. Ini untung gak ada penumpang ya, cuman gua doang penumpangnya. Sisanya barang yang banyak dan bensin itu di depan itu bensin. Aduh. Tanjakannya sampai di sini ya Allah.
Oh, sini. Oh ya, nih jurang, astaga. Gue tadi injak jurang apa? Rumput-rumput ini bahaya. Jadi diperingatin sama abangnya, injak yang di tengah sini karena jurang. Teman, ternyata yang tadi itu adalah tanjakan terakhir yang paling ekstrim. Setelah ini katanya udah lebih baik lah, dan tanjakannya udah nggak ada yang securam yang tadi. Alhamdulillah. Ini sekitar jam mendekati jam 8 malam ya. Kita masih di jalur seperti ini. Atau berapa lama lagi kita sampai. Mobil udah nggak karuan, namun ini masih terbilang bersih katanya. Karena kalau hujan ini akan makin lebih parah dan pasti lumpurnya akan masuk ke kabin sebelah sini. Mantap. Kita jalan lagi yuk. Ini lagi pengecekan rantai-rantai teman-teman, karena Om Pian punya feeling yang gak enak tentang rantai-rantai di ronda ini. Nih baju ya udah kacau balau nih sebenarnya. Ini sebenarnya gue taruh di sini karena agak ngeri, karena ini agak tajam, jadi gue lapisin baju. Kemarin udah pelajaran, ada gue nggak tahu kena di mana ya, celana gue itu robek. Jadi ini gue lapisin ini karena ini lumayan tajam. Daripada kenapa-napa mendingan baju yang jadi korban. Oh. Oh ya Allah. Jadi oh ya Allah. Sebelah kanan jurang teman-teman. Dan jalannya kecil banget. Jalan paling sempit. Jalan paling sempit di sini nih. Aduh ya Allah, ini sebelah kanan jurang ya, dan ini jalannya sempit banget. Kita hanya terhalang karena rumput.
Ya teman-teman, ini jam 8 pas kita sudah sampai di desa Rantai Mario. Jadi kalau Kopeang itu tadi di depan, ini kita masuk lagi ke dalam kurang lebih sekitar 1 kiloan baru ketemu desa ini. Sepertinya desa ini yang paling di ujung deh, penuh dengan tanah. Handphone juga penuh tanah. Iya, tunggu. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Ya, karena kita udah kehabisan tenaga, kemungkinan kita akan nginep di sini 1 hari. Besok pagi langsung cabut lagi ke wilayah Tapalang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Besok kita lanjut lagi. Jangan lupa jalan-jalan. Nah teman-teman, ini kita lagi istirahat dan disuguhin makan sama bosnya Om Pian. Gimana? Mantap ya? Ini makan dulu, nih ada ikan, telur. Ini udah pada kelaparan. Iyalah, 1 hari tidak makan. 1 hari tidak makan. Jadi kita makan dulu guys. Let's go. Selamat malam teman-teman. Sebelum istirahat, sebelum tidur, mau ngucapin dulu terima kasih banyak kepada tuan rumah karena sudah memberikan tempat yang sangat nyaman untuk istirahat. Dan saya di sini di kamar ini yang nikmat banget karena cuacanya itu adem. Kira-kira sekitar 25 derajat ya, karena di ketinggian 400 mdpl. Jadi cuaca di sini tuh memang adem. Beda sama Tapalang yang memang wilayahnya di daerah pesisir. Ya, besok saya akan melanjutkan perjalanan pulang ke Tapalang. Dari Tapalang saya akan lanjut ke Makassar. Tapi persoalannya adalah di wilayah Tapalang itu bis yang menuju ke Makassar itu tidak ada di jam-jam siang atau sore. Adanya tuh malam di sekitar jam 8. Kalau mau berangkat sore atau siang itu hanya ada travel. Jadi lihat situasi aja besok. Terima kasih, selamat istirahat teman-teman. Selamat pagi teman-teman, saat ini saya berada di Dusun Rantai Mario yang bersebelahan dengan atau bertetanggaan dengan Dusun Kopeang. Sedikit informasi, di sini ada 2 dusun. Di Dusun Rantai Mario ini adalah mayoritas agamanya non-muslim atau Kristen. Kalau di Dusun Kopeang itu mayoritasnya agama Islam. Penghasilan warga di sini adalah rata-rata tani. Jadi penggerak ekonomi di sini adalah tani coklat, nilam, dan apalagi kalau nggak salah ada 3 gitu. Desa ini berada di ketinggian 400 mdpl yang dikelilingi oleh gunung. Suhu udara di sini cukup dingin, sejuk seperti itu. Nah, mungkin saya akan jalan-jalan ke wilayah sana. Di sana ada gereja kalau nggak salah. Ada 2 gereja, jadi kita lihat keseharian warga di sini ya. Halo Ibu. Halo, Selamat pagi. Halo, saya Andi dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Iya, tapi tinggal asli Maros, asli Maros. Iya. Mau gereja silakan Ibu. Iya. Nah, inilah keseharian pagi warga karena ini kebetulan di hari Minggu kalau nggak salah ya. Ini mereka ingin melaksanakan ibadah Minggu seperti biasa ya. Kita nanti akan ke sana coba lihat gereja di sana. Di sebelah sana teman-teman. Yuk kita ke sana coba yuk. Nah, ini tanahnya benar-benar tanah merah yang lengket. Bersyukurnya di sini nggak hujan. Kalau ini hujan, aduh,
akan parah sih jalannya. Nggak bakalan bisa seperti ini nih, pasti licin. Nah, ini saya lagi mencoba untuk menembus jalan menuju ke gereja, teman-teman. Tapi ini jalannya agak basah di sini ya. Nih jalannya seperti ini. Walaupun jalannya seperti ini tidak menyurutkan semangat mereka untuk beribadah di hari Minggu. Wah, licin guys. Jadi kalau sendal ini nggak cocok ya ke jalan-jalan becek karena licin. Nggak tahu berapa jauh ya, seberapa jauh sini gerejanya. Bisa dibayangin ya teman-teman kalau hujan beceknya kayak apa di sini. Dan ini sama sekali belum tersentuh oleh pemerintah karena memang APBD wilayah Sulbar tidak besar, makanya desa ini belum tersentuh pembangunan infrastruktur sama sekali. Gokil, ini berat coy. Agak berat ya di sini ya. Salah sendal nih saya. Ini licin cuy, jadi harus hati-hati. Gue aja jalan di rumput ini supaya nggak licin. Halo Pak. Nah, gerejanya itu ada di sana. Saya tidak ke sana karena takut mengundang perhatian. Jadi saya cukup di luar saja nge-shootnya. Sedikit informasi bahwa penggerak ekonomi warga di sini adalah tani, seperti padi seperti ini, aren, nilam, dan coklat. Namun hasil terbesarnya warga di sini adalah coklat. Buat teman-teman yang belum tahu, nilam itu adalah bahan parfum seperti kayak minyak gitu, diekstraksi jadi minyak. Nah, nanti minyaknya itu yang dijual. Harga tertinggi nilam dulu pernah mencapai 2 juta rupiah. Namun sekarang harganya tuh merosot drastis, nggak tahu kenapa. Itu harganya terakhir saya tanya kemarin cuman 600.000 rupiah per kilogramnya. Untuk menanam nilam juga tidak mudah ya. Kalau penghasilan atau ukuran kebun sekitar setengah hektar, ditanam 2000 pohon hanya jadi 7 kilo. Itu dikit banget. Karena jalannya ini licin, jadi orang nggak pakai sendal rata-rata. Nah, cuci kakinya tuh di sini teman-teman tuh. Jadi sebelum sampai ke tempat ibadah, cuci kakinya di sini. Halo Pak. Iya, licin ya Pak. Saya sebetulnya tinggal di Jakarta, cuman asli Maros. Oh, Maros. Iya, dari kesini izin ngeliput. Kalau kita kemarin dari ini. Dari mana? Mateng. Mateng itu di mana Pak? Mamuju Tengah. Oh, Mamuju Tengah. Lebih jauh lagi berarti. Sudah 1 minggu di sini. Sudah 1 minggu di sini. Iya. Pulang kampung Pak? Apa jalan-jalan? Iya, pulang kampung ada keluarga di sini. Oh, iya. Mungkin rencana besok mau. Besok mau turun? Iya, Oh, siap. Bagus jalanan. Jalanannya, Ibu. Ya, begitulah jalannya. Sana Ki. Iya, tadi saya sudah ke situ, Pak. Iya, mari, Pak. Iya. Nah, seperti itu teman-teman. Nggak hanya akses jalan yang menuju desa-desa yang ada di sini atau dusun yang ada di sini. Untuk menuju tempat ibadah aja seperti ini. Kasihan. Aduh, ya Allah. Kasihan banget. Mungkin gua akan lepas sendal ya karena agak licin. Jadi lepas sendal aja lah. Bukan hanya akses yang menuju ke desa-desa yang ada di wilayah Kopeang ini rusak, tapi tempat ibadah aja rusak. Akhirnya selesai
berhasil kita lewatin jalan-jalan yang paling licin di situ. Nah, semalam saya tidur di sini. Bisa dikatakan rumah ini adalah rumah kerabat dari Om Pian. Jadi kita menginap semalam di sini, istirahat di sini, dikasih makan luar biasa baik. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tuan rumah. Teman di sini juga ibunya jual bensin, harganya itu kalau normal harganya Rp20.000 per liter. Kalau sudah seperti ini keadaannya, yang harganya orang lagi panik, itu harganya naik Rp23.000 per liter. Kesenjangannya cukup lumayan jauh ya, tapi ya mau bagaimana, karena akses ke sini pun bawanya susah dan mahal. Karena kan teman-teman harus tahu, untuk menyewa hardtop ini harganya 2,5 juta. Jadi kalau teman-teman pengen ke sini bawa logistik ke sini, itu harus bayar dulu 2,5 juta baru bisa ke sini. Itu dia, semahal itu. Ini dia. Ini juga di sini kayaknya ada bengkel deh, bengkel gitu. Nanti akan saya update lagi ketika ada perkembangan lebih lanjut. Nah, ternyata kemarin pada saat kita ada di tanjakan batu ini ada yang patah ternyata. Apanya nih, Om? Panbel per. Oh, panbel per. Anunya per apa? Tahap per. Oh, patah itu. Bisa dilas itu? Bisa. Oh, bisa. Pokoknya Om Pian mekanik serba bisa pokoknya. Nah, teman-teman, kalau misalnya ada yang pengen jual beli hardtop nih sama Om Pian, nanti nomor teleponnya bisa saya tentumin, Om. Bisa. Boleh. Jadi kalau teman-teman mau transaksi hardtop yang berada di Sulawesi, langsung aja ke kontak Om Pian. Nah, beliau juga jago ya buat bener-benerin mobil. Jadi kalau ada apa-apa ya beliau sendiri yang memperbaiki mobilnya. Wah, ini udah nggak karuan bahannya begini ya. Nah, ini yang patah nih. Bagus bannya nggak copot. Barusan saya enggak bawa cadangan ya. Biasanya bawa. Saya lupa. Lupa. Ada gunung batu yang dilalui itu biasa tebing Iya. di Di sini saya bertemu salah satu warga dan menceritakan tentang perjuangan panjang masyarakat Desa Kopeang dan Rantai Mario dalam mengakses wilayah mereka sendiri. Menurut penuturannya, dulu warga Kopeang harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki atau menggunakan kuda sebagai alat transportasi utama untuk keluar masuk desa. Beliau lupa kapan motor mulai masuk desa. Setelah beberapa dekade berjalan, kendaraan roda 4 akhirnya dapat melintasi jalur desa ini dengan kerjasama warga untuk pelebaran jalan. Pada video selanjutnya, saya akan melakukan perjalanan keluar desa Kopeang menuju Tapalang. Sebelum keluar, kami akan berhenti dulu di Dusun Kopeang. Dan jika beruntung, saya ingin bertemu konten kreator lokal yang merekam peristiwa dramatis seorang ibu yang melahirkan di tengah jalur ekstrim Kopeang. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis dan jangan lupa untuk jalan-jalan. Bye-bye.